Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Berkah. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah hikmah tentang Abu Dujanah, sahabat Nabi yang menghindari perihal haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alkisah, ada sahabat Rasul yang bernama Abu Dujanah. Ia memiliki kebiasaan tergesa-gesa meninggalkan jamaah seusai salat subuh. Tidak seperti sahabat lain yang menunggu hingga Rasulullah SAW selesai berdoa. Dan dalam sebuah kesempatan Nabi menegurnya, "Wahai Abu Dujanah, kenapa engkau tidak menunggu sampai dibacakan doa? Tidakkah engkau memiliki permintaan kepada Allah?" Abu Dujanah menjawab, "Ya Rasulullah, tentu aku mempunyai permintaan kepada Allah." Rasul pun berkata, "Lalu mengapa engkau segera pulang?" Abu Dujanah pun akhirnya menjelaskan, "Ya Rasulullah, bukannya aku tidak mau mendengarkan doamu. Aku ini memiliki anak kecil di rumah yang sedang lapar. Namun tidak ada satupun makanan ada di rumahku. Bahkan tidak jarang kami seharian menahan lapar. Sedangkan aku memiliki tetangga yang memiliki pohon kurma yang batang pohonnya condong ke rumahku, yang jika malam angin bertiup kencang, pasti buah-buahnya jatuh ke halaman rumahku. Sebelum anakku terbangun dari tidurnya dan memakannya, kami kumpulkan kurma-kurma tersebut. Lalu kami kembalikan ke pemiliknya. Pernah suatu hari usai salat subuh, aku menunggu mendengarkan engkau sampai membaca doa. Namun yang terjadi ketika aku sampai di rumah, aku lihat anakku sedang memungut kurma tetanggaku yang jatuh di halaman rumahku, dan ia memakannya karena kelaparan. Aku tidak mau anakku memakan makanan yang bukan haknya. Aku katakan, 'Nak, jangan kau permalukan ayahmu di akhirat nanti. Lantaran perbuatannya ini, biarlah engkau mati dalam keadaan lapar, daripada engkau hidup dengan membawa barang haram di tubuhmu.'" Sahabat berkah yang dirahmati Allah, mendengar kisah Abu Dujanah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya meneteskan air mata. Nabi Muhammad SAW pun memanggil dan memberikan penawaran kepada si pemilik pohon kurma dengan imbalan pohon kurma di surga. "Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma Anda. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada." Begitu tawar Rasulullah SAW kepada si munafik ini. Pria yang dikenal sebagai orang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang dan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Lalu tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang lantas berkata, "Hai Fulan, ku beli pohon kurmamu dengan 10 pohon kurma terbaikku di kota Madinah." Si munafik berkata kegirangan, "Baik, ya sudah saya jual." Sesampainya di rumah, sang munafik berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku mendapatkan keuntungan yang banyak hari ini. Aku telah menjual pohon kurma kepada Abu Bakar untuk Abu Dujanah dengan pohon kurma terbaik di kota ini. Padahal pohon kurma yang aku jual itu masih tetap ada di perkarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada Abu Dujanah sedikit pun." Dengan sombong dan jahatnya sang suami dan istrinya ini mengingkari perjanjian dengan Nabi dan sahabat. Sahabat berkah yang dirahmati Allah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Malamnya, saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi.
menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Dan seolah-olah tidak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Si munafik pun itu keheranan. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, semoga kisah Abu Dujana menjadi motivasi buat kita dan renungan buat kita agar tidak mengambil hak orang lain. Karena di akhirat kita tidak akan mampu mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat darah, niscaya dia akan melihat balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat darah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, semoga kisah ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.